Khuluq ini bukan sesuatu yang baru, ya, yang dibawa oleh Nabi kita, ditanamkan di hati orang-orang yang diajak. Tapi khuluq ini sesuatu yang telah mengakar dalam fitrah manusia. Jadi perintah Jibril kepada Rasul bukan mengulangi apa yang beliau baca, tapi bacalah. Sesuatu yang disodorkan ke hadapan Nabi. Nabi mengatakan, ma'ana biqari, saya bukan orang yang dapat membaca. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatan Wahidah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang, berdiskusi, belajar bersama guru kita, Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas, dengan tema Sirah Nabawiyah dalam perspektif Al-Quran. Sebelum kita memulai kajian kali ini, kita akan membaca Ummul Quran bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sahabat Ummatan Wahidah yang dirahmati Allah, kita akan memulai pelajaran kita kali ini membahas sejauh mana urgensi mempelajari dan memahami Sirah Nabawiyah dalam perspektif Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Banyak orang bertanya-tanya sejauh mana pentingnya kita mempelajari Sirah Nabawiyah dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratul Ahzab pada ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kalian pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan yang sebaik-baiknya bagi siapa saja yang mengharapkan Allah, hari akhirat, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi siapa yang mendambakan Allah, mendambakan keridhaannya, ingin mendekat merapat ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa syukur, mengabdikan hidupnya teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak butuh akan ibadahnya, tapi dia merasakan bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendambakan Allah, merupakan tujuan hidup yang paling indah, karena dari Allah dia berasal.
Dan kelak dia akan kembali kepada Allah. Sepanjang perjalanan hidupnya, dia benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan hidup yang lebih indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wal yaumal akhir. Mengharapkan hari akhirat. Karena dia tahu bahwa kehidupan dunia, kehidupan yang singkat dan fana. Di dunia dia menjalani ujian, bukan menjadi tujuan. Sedangkan hari akhir itulah merupakan tujuan. Hidup yang kedua setelah tujuan pertamanya, mendambakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hari akhir Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan rahmatnya, menyempurnakan nikmatnya bagi hamba-hambanya. Lalu wa dzakarallaha katsiran. Dia senantiasa mengisi waktunya, hatinya dengan mengingat Allah, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga jiwanya, sepak terjangnya selalu betul-betul berada dalam keadaan terkontrol dengan dzikrullahi tabaraka wa ta'ala. Nah, bagi siapa saja yang mendambakan Allah hari akhirat dan selalu mengingat Allah, satu-satunya tauladan yang sebaik-baik yang akan membimbing dirinya adalah Rasulullah SAW, sebagaimana yang ditunjuk oleh Allah. Kita sebagai seorang Muslim memiliki pedoman hidup yang jelas dan terang benderang, yaitu Al-Quran Al-Karim. Dia merupakan Islam konseptual. Tapi kita membutuhkan idola yang mengamalkan, yang mempraktekkan isi kandungan dari Al-Quran. Dan idola yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan dan pilihkan bagi kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kehidupan Nabi kita merupakan terjemahan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan dalam kitabnya. Jadi Al-Quran sebagai Islam konseptual, sedangkan Nabi kita sebagai Islam aktual. Jadi seluruh perilaku Nabi kita, sepak terjangnya, ucapannya, semua diilhami oleh Al-Quran. Hingga ketika As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ditanya, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Rasul? Dijawab oleh As-Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Ini kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pula cara hidupnya. Jadi Rasul dan Al-Quran tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, Islam aktual ini dinamakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang salah faham tentang sunnah Rasul. Mereka beranggapan sunnah itu adalah hadis. Padahal hadis adalah kumpulan riwayat yang diriwayatkan dari Nabi kita, baik ucapannya, perbuatannya, maupun apa-apa yang disaksikan Nabi dari perilaku sahabatnya, kemudian beliau mendiamkan sebagai tanda tidak apa? Tidak keberatan. Jadi qaulan wa amalan wa taqrir. Ini hadis. Riwayat yang meriwayatkan ketiga hal tadi. Sedangkan sunnah berbicara tentang cara hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diilhami oleh Al-Quran, yang sejalan dengan Al-Quran, yang tidak terpisah daripadanya, itulah sunnah. Oleh karena itu kalau kita menggali kata sunnah di dalam bahasa Arab, kita temukan tidak ada satupun ya yang menerangkan bahwa sunnah itu adalah hadis. Kalau hadis, ada yang benar, ada yang salah. Ada juga kebohongan yang mengatasnamakan Rasul. Tapi tidak dikatakan sunnah kecuali apa-apa
yang diucapkan, dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang menggambarkan betul-betul cara hidupnya yang diilhami oleh Al-Quran. Maka antara sunnah dan Al-Quran tidak terdapat pertentangan di antara keduanya. Nah, berkaitan dengan sirah nabawiyah yang diriwayatkan tentang kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dari mulai bahkan sebelum kelahirannya sampai beliau dilahirkan, kisah kedua orang tuanya, kemudian pada masa remajanya ketika beliau dewasa, kemudian berumah tangga bersama Sayyidah Khadijah, ini merupakan masa-masa beliau belum diangkat menjadi Nabi. Ini namanya merupakan tahun-tahun sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Hingga beliau menerima wahyu pertama dari Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika beliau berada di Mekah, berhadapan dengan kaum musyrikin, bagaimana beliau menghadapi mereka sesuai dengan tuntunan Allah. Begitu juga ketika beliau hijrah ke Madinah dan apa-apa yang dilakukan di Madinah ketika menyatukan kaum Ansar yang tadinya bermusuh-musuhan dan berperang, menghapuskan permusuhan jahiliyah. Bagaimana mengadakan kesepakatan perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang telah berdiam di Madinah, dalam waktu yang cukup lama. Kemudian bagaimana pengkhianatan mereka, kerjasama mereka dengan kaum musyrikin hingga mereka terusir dari Madinah. Kemudian selanjutnya bagaimana peperangan Rasul SAW menghadapi kaum musyrikin, bukan merupakan pelanggaran ataupun penyerangan terhadap orang yang tak berdosa, tapi Nabi bersama sahabat-sahabatnya melakukan tindakan pembalasan atas kejahatan kaum musyrikin yang berencana untuk membunuhnya, juga mengambil paksa kekayaan yang merupakan milik sahabat-sahabat Nabi kita yang tadinya berdiam di Mekah. Apa yang dilakukan Nabi bukan merupakan perang untuk memaksakan orang beriman, tapi merupakan pembalasan yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala tanpa melampaui batas-batas kebenaran dan keadilan. Hingga akhir hayat beliau. Ini semua menjadi pelajaran yang amat indah bagi kita. Tapi kita harus waspada, hati-hati jangan sampai kita terjebak oleh kebohongan yang mengatasnamakan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu sirah nabawiyah bisa dipetik dari riwayat-riwayat hadis yang benar, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran yang diriwayatkan tentang Nabi kita. Begitu juga buku-buku sejarah yang ditulis oleh para ahli sejarah, tapi kita tidak menelannya begitu saja. Seperti yang diriwayatkan Ibnu Ishaq, yang dikutip oleh Ibn Hisham, juga ditukil oleh beberapa ahli hadis termasuk diantaranya Al-Imam Al-Bukhari. Temukan dalam riwayat-riwayat ini banyak kebohongan-kebohongan yang masuk tanpa disadari. Mereka meriwayatkan dengan mudah. Nah, banyak dari riwayat ini yang mencederai kesucian, kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW hingga membuat orang ragu-ragu untuk meneladani beliau. Padahal dikatakan sebagai sirah nabawiyah yang sebenarnya atau sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang amat penting untuk kita fahami, kita pelajari agar kita tidak keluar dari jalan Nabi kita. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, Inna asdaqal hadis kitabullah. Sebenar-benarnya hadis, ucapan, firman adalah kitab Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk, idola, tauladan adalah petunjuk, idola ketauladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan terjemahan dari apa yang terdapat dalam Al-Quran.
Kemudian wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruknya perkara adalah hal-hal yang baru yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap hal seperti ini yang diada-adakan, hal-hal yang baru adalah bid'ah. Cuma sayang orang salah memahami hadis ini. Padahal sebetulnya dari pertama Allah sudah berikan acuan, ya, standar bagi kita, kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Atau hadiyun Nabi. Maka yang dimaksudkan dengan segala yang diada-adakan yang bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Dan ini bukan hanya sebatas ibadah ritual, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Karena apa? Karena Rasul diutus untuk memberikan bimbingan petunjuk bagi kita, bukan hanya mengajarkan kita sholat, mengajarkan kita cara hidup yang benar, ya, yang sejalan dengan keridhaan Allah. Maka Al-Quran maupun hadiyun Nabi atau sunnah Nabi itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Nah, apa yang bertentangan dengan semua ini adalah bid'ah. Adalah bid'ah yang diada-adakan untuk menggantikan kitab Allah. Contohnya Rasulullah SAW membangun pemerintahan di atas dasar syura, ya, dan pemimpinnya dikenal sebagai khalifah. Bukan sebagai malik, bukan sebagai raja yang memiliki, tapi khalifah yang menerima amanat. Kata malik ini merupakan bid'ah. Yang dibangun Rasulullah dan dicontohkan atas dasar musyawarah di antara ahli syura, itu yang apa? Yang sesuai dengan sunnah Nabi kita. Di mana pemimpin tidak apa? Tidak menguasai segala-galanya. Pemimpin dalam kebijakan keputusannya harus sejalan dengan kitab Allah, dengan tuntunan Nabi-Nya. Oleh karena itu, pada masa-masa itu kita lihat bagaimana sahabat dengan terbuka menerima koreksi. Menerima koreksi dan masukan tanpa memandang, ya, latar belakang mereka, apakah dia berasal dari orang merdeka atau hamba sahaya. Kebenaran dijunjung tinggi di atas segala-galanya. Tapi kerajaan yang dibangun mengubah semua itu. Di mana hukum hanya berlaku ke bawah, tidak berlaku ke atas. Ya. Ini merupakan apa? Merupakan gambaran bagi kita semua bahwa yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad SAW mengacu dan mengikuti Al-Quran sebagaimana perintahnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Ini merupakan acuan, petunjuk bagi kita, ya, mengenai standar dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW, di mana seluruh riwayat yang diriwayatkan mengenai beliau dalam kebijakan dan sepak terjangnya tidak dapat diterima kecuali apabila sejalan dengan Al-Quran Al-Karim. Bukan berarti kita menolak Nabi kita, tapi kita menolak kebohongan atas nama Nabi kita Muhammad SAW. Karena kalau kita tidak memiliki standar yang jelas mengenai sirah nabawiyah, mengenai sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kebenaran bisa dijungkir balikan. Akhirnya setiap kelompok mereka memahami kebenaran berdasarkan persepsi dan kepentingan mereka. Seperti yang terjadi pada saat ini. Seperti yang terjadi kan saat ini. Di mana sunnah Nabi akhirnya beraneka ragam, bukan hanya demikian, bahkan saling bertentangan satu dengan lainnya. Kenapa? Karena tidak punya standar yang jelas. Coba kalau sejarah sunnah Nabi kita kembalikan kepada Al-Quran. Sebagaimana yang diajarkan oleh para keluarga Nabi kita, dari mulai zaman Rasul, kemudian ya pada zaman Amirul Mukminin, begitu pula kedua anak beliau selalu saling mengingatkan. Kalau kalian meriwayatkan dari Rasul, begitu juga dari kami, cocokkan dengan kitab Allah. Yang selaras dengan kitab Allah kalian ambil, yang tidak kalian buang jauh-jauh. Karena kami tidak akan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kitab Allah. Dengan standar ini kita bisa membedakan mana hadis yang benar, mana hadis yang palsu. Karena kalau hanya kembali kepada mata rantai sanad, sifatnya subjektif.
Tapi kalau kembali kepada konten yang dikoreksi dengan standar Al-Quran yang tidak meragukan sebagai neraca, kita bisa menemukan kebenaran yang betul-betul pasti. Nah, kalau umat semuanya bersatu ya, dalam standar yang sama sebagaimana yang Allah perintahkan, niscaya kita akan apa? Niscaya kita akan betul-betul dapat memahami sirah nabawiyah dengan benar, baik melalui literasi hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita maupun dari tulisan para penulis sejarah yang bercerita tentang kehidupan beliau. Karena jarak yang begitu jauh, kebohongan mungkin saja masuk, sengaja maupun tidak sengaja. Sengaja dari orang-orang yang ingin merusak kesucian ajaran Nabi kita seperti yang dilakukan oleh Paulus pertama, yang mengubah ajaran Al-Masih alaihi salatu wassalam. Pada masa hidup Al-Masih dia termasuk penentang yang paling sengit. Begitu Al-Masih meninggal dunia, dia mengaku dirinya dibaptis ya. Dan dia bertaubat ya, dan mulai saat itu dia menyebarkan dakwanya atas nama Yesus. Ketika murid-muridnya yang lebih dulu mendengar hal ini, menegur dirinya, dia mengatakan bahwa Al-Masih ya, diutus untuk Bani Israel. Sedangkan saya ini menyampaikan pesan-pesan untuk mereka-mereka yang berasal dari non-Bani Israel. Nah, kita harus benar-benar berhati-hati karena Rasulullah mengingatkan, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berani berdusta atas namaku, maka silahkan siapkan tempatnya dalam api neraka. Kenapa Rasulullah mengucapkan hal ini? Karena pada masa Rasul sudah ada kebohongan. Nah, para sahabat Rasul amat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Sampai Sayyidina Umar pernah mencambuk orang yang banyak meriwayatkan hadis, bahkan memenjarakannya. Abu Bakar juga tidak akan menerima hadis, melainkan disaksikan oleh dua orang yang adil. Kita lihat pada masa sahabat, apalagi di belakang hari. Nah, mengingat pentingnya kita memahami sirah nabawi atau sunnah Nabi kita Muhammad SAW sebagai acuan hidup kita kedua setelah Al-Quran Al-Karim, maka kita perlu amat berhati-hati dalam menerima riwayat agar tidak termasuk dari orang yang bekerja sama berbohong atas nama Nabi kita Muhammad SAW. Karena memahami sirah nabawiyah ini berkaitan dengan memahami agama kita dengan benar. Jadi kita tidak menolak sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang menolak sunnah Rasul bukan bahagian dari orang-orang yang beriman pada Allah. Tapi kita tidak sembarangan mengatakan bahwa ini sunnah Rasul seperti kebanyakan atau sebagian orang, ini sunnah, padahal saling bertentangan. Jadi sunnah hal-hal yang pasti dari Nabi kita Muhammad SAW setelah ditimbang di hadapan Al-Quran. Wallahu a'lam. Dalam surat Al-Qalam ayat keempat itu kan Allah memberikan pengakuan kepada Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bagaimana sebenarnya gambaran akhlak Rasulullah? Di sini perlu kita memahami kata akhlak. Akhlak diambil dari kata khuluq. Subhanallah, kata khuluq dengan kata khalq itu terdiri dari huruf yang sama, hanya perbedaan baris. Satu khalqun yang artinya ciptaan, satu khuluq yang menunjukkan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang mulia yang ditanamkan Allah dalam hati manusia. Artinya khuluq ini bukan sesuatu yang baru ya, yang dibawa oleh Nabi kita ditanamkan di hati orang-orang yang diajak. Tapi khuluq ini sesuatu yang telah mengakar dalam fitrah manusia. Oleh karena itu Rasul SAW mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak dan pekerti yang luhur. Kalau menyempurnakan berarti apa? Sudah ada. Sudah. Jadi sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW, demikian pula para nabi sebelumnya, demikian pula para da'i yang datang setelah Nabi. Ketika mereka berdakwah mengajak manusia kembali kepada Allah, kemudian menghiasi diri mereka dengan makarimul akhlak, bukan mengajak kepada sesuatu yang baru.
sebenarnya mengajak manusia kembali ke dalam fitrahnya. Dalil Al-Quran dalam masalah ini terdapat pada surat Ar-Rum. Allah berfirman, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa." Surat Ar-Rum. Kalau tidak salah ayat 29 atau 30. Luruskan wajahmu. Luruskan wajahmu. Lid-dini hanifa, dalam mengikuti tuntunan agama. Dengan sendirinya luruskan wajahmu atau hadapkan wajahmu dengan lurus menghadap ke hadapan Allah dengan mengikuti dan menjalani tuntunan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi kita. Itu al-Islam. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Berjalan lurus mengikuti tuntunan agama ini selaras dengan fitrah Allah ketika Allah pertama kali menciptakan manusia sebelum terjadi pencemaran. Dalam bahasa Arab kata fitrah itu ya, adalah isim hay'ah. Isim hay'ah. Isim hay'ah ini menjelaskan keadaan seseorang. Contohnya, jalasa fulan jilsata abi. Si fulan duduk mirip dengan gaya duduk orang tuanya. Jalasa fulan jilsata abi. Jadi fulan duduk mirip dengan gaya duduk orang tuanya. Masya fulan misyata abi. Cara berjalan si fulan persis seperti gaya jalan orang tuanya. Jadi misyah menggambarkan apa? Keadaan. Isim hay'ah namanya. Begitu juga fitrah. Fitrah ini ya, ketika manusia pertama kali keluar dari tangan Allah. Ini sebagai bahasa metafora. Sebelum terjadi pencemaran, Allah ciptakan dirinya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terjadi pencemaran itu akibat ulah dan perilakunya atau lingkungannya. Oleh karena itu Allah gunakan kata thumma, menjelaskan waktu panjang. Kemudian bersama ya pergaulannya, pengaruh dari lingkungan, pendidikan yang salah, akhirnya dia tercemar sesuai dengan pencemaran yang dialaminya. Dia tidak lagi berada pada fi ahsani taqwim. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tempatkan dirinya fi asfalis safilin sesuai dengan kondisinya. Kalau tadinya fi ahsani taqwim berada di tempat yang mulia, begitu dia mulai tercemar dengan perilakunya yang tidak baik, cara hidupnya yang tidak benar, turun dari ahsan taqwim menuju asfal as-safilin. Jadi thumma radatnahu ini bukan berarti Allah melakukan hal ini dengan sewenang-wenang, tapi Allah memperlakukan dia sesuai dengan apa? Dengan perbuatannya dan pilihannya. Jadi kalau kita berbicara mengenai akhlak, akhlak itu sesuatu yang ditanamkan Allah secara fitri dalam jiwa setiap manusia. Baik bapaknya itu kafir, ibunya seorang musyrik, bahkan ayah ibunya merupakan orang-orang yang tenggelam dalam kejahatan. Anak tersebut ketika lahir pertama kali, sebagaimana sabda Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi pencemaran bukan datang dari Allah. Ya. Tapi apa? Dari pengaruh pendidikan, lingkungan. Dengan tegas Allah setelah bersumpah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah pada surat Ar-Rum ini Allah jelaskan, hadapkan wajah kamu ke hadapan Allah dengan mengikuti tuntunan agamanya yang selaras dengan fitrah Allah ketika pertama kali kamu diciptakan. La tabdila li khalqillah. Apapun perubahan yang terjadi di luar, kerusakan yang merajalela, dia tidak akan merubah sama sekali fitrah Allah dan kalimat Allah. Tertutup, nah, bisa tertutup ya oleh berbagai macam kebiasaan perilaku yang tidak baik, tapi tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu manusia dalam kesendirian, dalam menghadapi bahaya, subhanallah kotoran yang menutupi fitrahnya langsung akan apa? Akan tersingkir, dia berada dalam kesadaran pada saat tersebut. Nah, ada orang yang begitu sadar dengan pelajaran yang dihadapi, dia bertobat kembali kepada Allah. Tapi ada lagi, waktu susah dia kembali pada Allah, begitu diberikan kelapangan, kesenangan, kembali dia lupa kepada Allah.
Jadi sebetulnya cobaan yang datang kepada manusia itu sebetulnya rahmat dari Allah yang menggugah dirinya untuk kembali kepada Allah. Karena di saat orang berlarut, hanyut bersama kesenangan, kepekaannya akan hilang. Fitrahnya juga akan apa? Akan tertutup. Hingga Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sadar wahai manusia, hentikan perbuatanmu. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan buruk ini akan menjadi karat yang menutupi hatinya. Rana ala qulubihim, kalbu mereka diselimuti ma kanu yaksibun, oleh karat-karat dosa perbuatan yang mereka lakukan. Nah, begitu dia bertobat kembali kepada Allah, fitrahnya akan kembali jernih. Jadi berkaitan dengan akhlak ini adalah hal yang dari mulai dini awal ditanamkan Allah bersama fitrahnya. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak akan ada perubahan bagi ciptaan Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan orang tidak memahami hal ini. Oleh karena itu, para pemeluk agama Buddha mengatakan semua manusia sebetulnya pada dasarnya baik. Bertolak dari hal ini, mereka berupaya untuk mengajak manusia kembali ke asalnya. Dan diingatkan asalnya kamu itu baik. Ya. Dan mereka menggunakan ucapan dalam bahasa metafora. Ya. Mereka mengatakan kalau Buddha tidak masuk ke dalam api neraka, siapa yang akan masuk ke dalam? Maksudnya bukan berarti dia berbuat kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat. Maksudnya masuk ke dalam api neraka, datang kepada orang-orang yang bejat, yang bobrok, mengajak mereka untuk keluar dari api neraka, maksudnya dari kejahatan yang mereka lakukan. Ini merupakan bahasa yang amat indah, yang menjelaskan bahwa ulama seharusnya tidak duduk di Menara Gading, jauh dari masyarakat, memberikan fatwa, komentar tanpa mendalami seluk-beluk keadaan dan derita masyarakat. Jadi, akhlak ini merupakan sesuatu yang amat indah. Nabi diutus sebagai rahmat lil alamin. Maksudnya apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bila akhlak manusia dalam keadaan baik, manusia akan dapat hidup harmoni. Saling mencinta, saling menyayangi. Jadi bicara mengenai akhlak ini, ya, sebetulnya menggambarkan bukan hanya gambaran yang sempit, dalam arti tata krama, bersikap santun, tapi akhlak ini mencakup akhlak kita bersama Allah. Akhlak bersama Rasul, akhlak bersama kedua orang tua kita, bersama keluarga kita, bersama masyarakat secara umum, baik yang seiman maupun yang tak seiman, sampai dalam perang pun ada akhlaknya. Dilarang kita untuk mengganggu orang yang beribadah di rumah ibadah mereka, mengganggu wanita, orang tua, anak-anak, dan orang yang tidak terlibat dalam peperangan. Dan dilarang kita untuk mencincang musuh kita atau membakar mereka. Di mana orang-orang yang beriman dalam perjuangan itu berakhlak mulia karena yang mereka harapkan Allah. Bukan kemenangan semata-mata, tapi kemenangan hadiah dari Allah. Tapi yang mereka tuju menjadi hamba Allah yang mulia dalam seluruh sepak terjang yang baik pada masa damai maupun pada masa-masa peperangan. Jadi dalam berumah tangga pun, sampai berhubungan suami istri pun ada adab akhlak yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Al-Quran sebutkan, nisa'ukum harthul lakum, fa'tu harsakum, anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah. Wa basyiril mu'minin. Adab bagaimana berhubungan suami istri. Wanita-wanita kalian adalah ladang pertanian kalian. Petani, kalau kita petani itu betul-betul amat mencintai ladangnya. Bahkan tidur di malam hari pun dia berpikir untuk ladangnya. Betul tidak? Ketika dia pulang ke rumah, dia berhati-hati. Kemudian bagaimana dia menjaga ladangnya, apalagi pada saat-saat panen. Ya. Menggambarkan bagaimana kepedulian mereka. Nah, kalau seorang laki-laki memperlakukan istrinya bagikan ladangnya, dia akan bersihkan. Dia akan jaga, memperhatikan airnya. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Gauli istri kalian ya, dimanapun atau dengan cara yang kalian suka, asal sesuai dengan ketentuan Allah. Kata harthakum anna syi'tum, maksudnya fi maudhi'il harth. Fi maudhi'il harth ya. Tidak seperti orang yang menggauli istrinya ya,
dia melalui duburnya wal iyadzubillah. Itu bukan maudhi al-harth, tapi fa'tu harthakum anna syi'tum, sebagaimana petani menanam bercocok tanam untuk melahirkan apa? Begitu juga laki-laki menggauli istri di tempat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan baginya untuk melahirkan anak keturunannya. Sedangkan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar hanya untuk kepuasan penyimpangan seorang laki-laki menggauli istri dari duburnya merupakan perbuatan yang menjijikkan dan tidak sesuai dengan perintah Allah. Wa qaddimu li anfusikum. Jangan kalian menggauli istri kalian seperti seekor ayam jantan menggauli betinanya. Tapi ada bahasa-bahasa yang manis ya. Masing-masing laki-laki memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik, yang mulia, dengan kata-kata yang mulia. Begitu pula istri terhadap suaminya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa basyiril mu'min, sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Ini merupakan adab yang diajarkan Quran. Adab yang diajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita perhatikan dalam seluruh kehidupan kita ini, Allah mengajarkan kita adab-adab yang mulia. Dari mulai ya, kita masuk ke rumah, keluar dari rumah, kemudian cara kita mengucapkan salam, betul enggak? Begitu juga pada saat kita meninggalkan rumah, sampai kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan perekonomian, begitu juga pemerintahan, begitu juga berhadapan ya dengan musuh di medan perang. Semua ada adab-adab yang amat indah yang membedakan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Jadi kalau bicara mengenai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, berarti uswah hasanah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, banyak orang mengatakan saya pengikut Quran dan sunnah. Ternyata sunnah yang diikuti hanya berkaitan dengan hal-hal ritual yang sepele yang tidak dibahas dalam Al-Quran. Yang dibahas masalah meletakkan tangan di sini, atau meluruskan tangan, atau kunut, atau menggerakkan jari. Ya. Itu yang dianggap sunnah. Memanjangkan jenggot. Ya. Padahal sunnah dalam arti yang sebenarnya ini mencakup seluruh aspek kehidupan. Adab yang mulia, berbicara dengan orang yang kita ajak bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yang berbeda juga dengan adab yang mulia seperti yang Rasulullah lakukan, menghadapi kaum musyrikin pun dengan adab yang mulia, apalagi menghadapi sama kaum muslimin. Ini yang tidak kita miliki. Jadi sunnah dibataskan dalam batasan yang sempit, tidak mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Ini bukan sunnah sebagaimana yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi akhlak itu merupakan sesuatu yang betul-betul mulia dan agung. Karena inilah yang pertama ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam fitrah manusia. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maksud dari fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha di sini, maksudnya Allah telah menanamkan dalam fitrah manusia naluri untuk membedakan mana fujur, mana takwa, mana baik, mana benar, mana mulia, mana hina. Bukan Allah yang mengendalikan orang untuk berbuat fujur. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, ay ma'rifati fujuriha wa taqwa. Allah tanamkan dalam fitrah secara naluri sebelum ada pendidikan. Fitrah mengetahui mana yang baik, mana mulia. Oleh karena itu setiap orang berbuat baik, jiwanya tenang, bahagia. Kalau dia berbuat buruk, hatinya akan bergelisah dan resah. Kenapa? Karena fitrahnya. Oleh karena itu, dalam diri manusia terdapat sebetulnya dua kecerdasan. Satu EQ kita ini kecerdasan kita. Yang kedua akal. Ternyata jantung kita ini ya juga memiliki apa? Kecerdasan yang luar biasa. Akalnya sentral. Dengan datangnya kebenaran dari Allah Ta'ala dan apa-apa yang dicontohkan Rasul, akal pasti akan mengiyakan. Tapi seringkali akal dikabulkan oleh hawa nafsu. Oleh karena itu kita butuh standar nilai yang jelas, kitab Allah, sunnah Rasulnya. Kemudian dengan beribadah mendekatkan diri kita kepada Allah, terjaga kemurnian akal kita. Nah, terakhir, apa perbedaan antara akhlak dan etos atau etika? Seringkali kita terjemahkan akhlak itu dengan etika. Padahal etos itu diambil dari bahasa Yunani yang berarti topeng, kedok. Yang berarti kedok.
Jadi kalau orang bicara mengenai etos kerja, katakan pramugari di pesawat. Kalau kita masuk ke pesawat, mereka menyambut kita dengan santun, dengan baik, ya. Bahkan mempersilahkan kita duduk, membantu yang tua, menempatkan juga tasnya. Pada saat kita, waktu makan mereka layani, kita butuh sesuatu tinggal kita pencet bel kan. Selesai dari pesawat kita turun, bertemu di imigrasi. Ya. Atau bertemu di tempat lain. Kita dalam kondisi membutuhkan bantuan. Kira-kira mereka akan melakukan hal yang sama nggak seperti pesawat? Tidak. Kenapa? Itu merupakan etos kerjanya. Kita masuk ke toko, disediakan kursi, disediakan minuman, disediakan ini. Betul gak? Disambut yang luar biasa. Sampai kita nggak enak, terpaksa beli. Kalau kita di luar, bertemu dengan orang ini. Katakan dia sedang duduk di restoran. Ketemu kita. Dipersilakan nggak duduk? Disediakan nggak minuman? Nah itu etos kerja. Bukan bersumber dari mana? Dari hatinya. Nah yang bersumber dari hati, menyatu dengan perilakunya, itulah akhlak dalam arti yang sebenarnya diambil dari kata khuluq. Sama urutan hurufnya dengan kata khalqun yang artinya ciptakan, menunjukkan bahwa ini sesuatu yang memang diciptakan, ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jiwa manusia. Oleh karena itu orang kafir, walaupun dia melakukan kejahatan, kekafiran, ketika dia ditegur dan diingatkan kebenaran, dia tidak akan dapat mengelak. Tidak akan dapat mengelak. Walaupun dia ingkar dengan mulutnya, tapi hatinya mengakui. Wallahu a'lam. Bah, ada pertanyaan yang beredar di antara kita, anak-anak muda yang baru belajar tentang Islam. Pada masa awal Nabi Muhammad, bah, Jibril itu memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Iqra. Nah, pada saat itu apa bah sebenarnya diperintahkan untuk membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua tahu bahwa Nabi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dikenal sebagai seorang yang tidak dapat membaca dan menulis. Al-Quran memperkuat ini. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah. Sebuah kitab ini yang diumpamakan bagai ruh dari sisi kami. Karena dia menghidupkan jiwa kita, menerangi jalan kita. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Sebenarnya kamu tidak mengenal Alkitab, tidak pernah membaca kitab sebelumnya, bahkan membaca pun tidak bisa. Begitu juga iman sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran dengan uraian yang begitu indah. Rasulullah tidak mengetahui hal ini. Yang diikuti sisa-sisa ajaran yang ditinggalkan Ibrahim. Dia bertauhid kepada Allah, tidak pernah mempersekutukan Allah, tidak pernah pula sujud di hadapan berhala atau mengikuti tradisi budaya kaumnya. Begitu datang Jibril ke hadapan Rasulullah SAW untuk pertama kalinya, Jibril membawa sesuatu untuk dibaca. Lalu berkata pada Rasul, Iqra. Bukan memerintahkan Rasul untuk mengulangi apa yang beliau baca, tapi diperintahkan untuk membaca. Dalam bahasa Arab kata qara'a, arti akarnya itu jamaah, mengumpulkan. Begitu juga kataba dalam bahasa Arab juga menunjukkan arti jamaah. Cuma perbedaannya, kalau kataba itu mengumpulkan huruf dalam bentuk tulisan atau merangkai huruf dalam bentuk tulisan, kalau qara'a merangkai huruf dalam suara dan bacaan. Paham tidak? Jadi kata qara'a sama kataba menunjukkan arti akar yang sama, mengumpulkan cuma satu. Mengumpulkan huruf kalimat dalam bentuk tulisan. Kalau qara'a merangkai huruf dan kalimat dalam bentuk bacaan dan suara. Jadi perintah Jibril kepada Rasul bukan mengulangi apa yang beliau baca, tapi bacalah. Sesuatu yang disodorkan ke hadapan Nabi. Nabi mengatakan, ma'ana biqari, saya bukan orang yang dapat membaca. Nabi memeluk Rasul, malaikat memeluk Rasulullah SAW dengan keras, kemudian dilepaskan. Hingga Nabi meyakini bahwa ini bukan ilusi. Ya. Kemudian kembali Jibril katakan, Iqra. Nabi mengulangi kembali, ma'ana biqari, saya nggak mampu untuk membaca. Kalau mengulangi kan mudah. Nabi punya kemampuan untuk menghafal.
Nah yang ketiga kali Jibril mengatakan Iqra dengan tambahan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Nabi yang tidak dapat membaca, ketika Jibril katakan Iqra, bacalah, tapi dengan nama Tuhanmu, bukan lagi melalui belajar, bukan melalui pelajaran, tapi dengan nama Tuhanmu yang mencipta sebagaimana menciptakan kamu, Nabi spontan dapat membaca pada saat itu. Jadi Iqra, baca. Sebelumnya Nabi gak bisa membaca, tapi dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta, langsung Nabi dapat membaca pada saat itu firman-firman Allah. Dari seorang yang sebelumnya tidak dapat membaca, bisa membaca. Apa hikmah di balik semua ini? Untuk menghindari kecurigaan ahli kitab bahwa Al-Quran merupakan jiplakan dari kitab sebelumnya karena dia dikenal sebagai orang yang tidak mampu membaca. Wala takhuttuhu biyaminika idzan lartabal mubtilun. Kamu tidak pernah menulis ya dengan tanganmu. Kalau terjadi hal tersebut, pasti mereka akan curiga pada kamu. Paham? Jadi, Jibril menyodorkan sesuatu. Nabi diperintahkan untuk membaca, dia mengatakan, saya tidak dapat membaca, hingga yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Rasulnya secara langsung untuk membaca, sebagaimana Al-Quran pengajaran dari Allah, ya. Jibril hanya menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Pak, pertanyaan terakhir, sebenarnya kata Umi itu artinya lebih berarti kepada kemuliaan dan penghormatan kepada Rasulullah, bukan hanya sekedar baca dan tulis, kan Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Nabi kita bukan hanya dalam Al-Quran, tapi dalam kitab Taurat, Injil disebutkan salah satu ciri Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah adalah An-Nabi Al-Ummi. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban fit Taurati wal Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yaba'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Sifat ini untuk kehidupan kita saat ini. Kalau orang sampai remaja atau dewasa tidak mampu untuk membaca, itu merupakan hal yang kurang. Merupakan hal yang kurang. Tapi berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana hikmah tujuan yang direncanakan Allah. Nabi dari mulai kanak-kanak betul-betul terpelihara, terjaga dalam kemurnian dan kesucian. Bagikan anak yang masih apa? Yang masih betul-betul begitu dekat menyatu dengan induknya. Kata ummi dalam bahasa Arab itu artinya seorang yang dinisbatkan kepada ibunya. Diambil dari kata Diambil dari kata Jadi kata ummi menunjukkan kemurnian, kebersihan yang belum sama sekali tercemar oleh pendidikan apapun. Masih dalam keadaan murni. Pendidikan pertama yang masuk kepada Nabi kita adalah Allah SWT. Oleh karena itu Allah mengatakan Ar-Rahman Allamal Qur'an. Nabi dari mulai kanak-kanak diasingkan sengaja ke daerah pedalaman. Menyusu dari As-Sayyidah Halimah Sa'diyah, berkumpul bersama anak-anaknya hingga remaja. Kenapa? Untuk menghindari pencemaran yang terjadi di kota suci Mekah. Dari kebiasaan jahiliyah. Karena penyembahan berhala ini yang bersumber dari syirik. Syirik merupakan apa? Syirik ini merupakan sesuatu yang menimbulkan dampak buruk pada perilaku manusia. Sedangkan Nabi dijauhkan dari hal ini. Dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kembali ya, kepada ibunya, ya, sebagaimana kita tahu, tidak lama kemudian ibunya meninggal dunia setelah ayahnya pada saat Nabi dalam kandungan. Ibunya dikenal sebagai wanita yang suci, yang mulia. Orang di saat berbicara mengenai Aminah, betul-betul dikenal sebagai Aminah At-Tahirah. Begitu juga Abdullah dikenal sebagai pria mulia. Abdullah meninggal dunia sebelum Nabi diutus sebagai Nabi. Oleh karena itu, apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran
dari ajaran bimbingan tidak pernah didengar oleh beliau. Dengan sendirinya, hukum Allah tidak berlaku surut ke belakang. Beliau akan diadili Allah sesuai dengan pengetahuan yang sampai padanya. Dengan cara hidupnya. Dan cara hidup beliau begitu mulia. Begitu pula As-Sayyidah Aminah. Meninggal dunia, Nabi masih remaja. Tidak pernah sama sekali mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, tapi dia hidup menjalani sisa ajaran Ibrahim. Kemudian beliau berpindah ke tangan Abdul Muttalib sang kakek. Bahkan dia yang menamakan anak tersebut Ahmad. Karena apa? Karena ya harapan kelak Nabi akhir zaman itu ya akan jatuh pada cucunya. Waktu ditanya kenapa kau namakan dirinya Ahmad, agar dia menjadi orang yang terpuji di bumi dan terpuji di langit. Dan Abdul Muttalib dikenal sebagai seorang yang bijak hingga ketika Ka'bah diserang, kemudian unta-untanya dirampas, datang ke Abraham meminta kembali untanya. Lalu dia mengatakan, kok kamu membiarkan rumah Tuhanmu ya dihancurkan, sedangkan kamu peduli pada untamu? Dia mengatakan, saya pemilik unta, sedangkan rumah tersebut ada pemiliknya yang akan menghadapi kamu. Lalu dia perintahkan orang-orang di Mekah untuk meninggalkan apa? Meninggalkan wilayah tersebut ya, agar terhindar dari ancaman yang dilakukan oleh Abraha. Ternyata sebagaimana yang Abdul Muttalib ucapkan, Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdul Muttalib berhasil menyelamatkan kaumnya. Dia rawat, diasuh oleh Abdul Muttalib dalam keadaan bersih. Abdul Muttalib meninggal dunia dirawat oleh sang paman Abu Talib juga yang berakhlak mulia, yang kelak akan menjadi pembelanya. Abu Talib berangkat menuju ke Syam, membawa kemenakannya, berjumpa dengan seorang rahib, ya, seorang pendeta yang mengingatkan kepada Abu Talib, cepat-cepat kembali sebelum orang-orang Yahudi mengetahui tentang dirinya. Dia merupakan nabi akhir zaman yang akan diutus oleh Allah. Jadi kita lihat Abu Talib pun pada saat itu telah apa? Telah mengetahui. Oleh karena itu dia wanti-wanti berpesan kepada istrinya Fatimah binti Asad, yang Rasulullah katakan ibuku setelah ibuku, untuk memperhatikan Rasulullah. Jadi Abu Talib memang dari pertama sudah mengetahui bahwa ini merupakan calon nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia tidak segan-segan membela Rasulullah, walaupun dia harus dimusuhi, bahkan diboikot bersama Rasulullah di lembah Abu Talib. Sedangkan Abu Lahab yang kafir justru apa? Berada di luar. Abu Talib yang sejalan dengan Rasulullah berada di lembah tersebut. Oleh karena itu hadis yang meriwayatkan Abu Talib mati dalam keadaan kafir dari orang yang tidak pernah bertemu dengan Abu Talib, ini merupakan tadlis dalam ilmu hadis. Dari perilaku Abu Talib yang membela Rasulullah mati-matian, dari perjalanan semenjak kanak-kanak, semuanya menunjukkan tanda-tanda bahwa Abu Talib meyakini akan kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, sang putra beliau juga ketika Abu Talib mulai dalam keadaan susah memiliki banyak anak, Rasulullah mengambil Ali bin Abi Thalib sebagai anak angkatnya dan juga sepupunya. Dan dia beriman kepada Rasulullah dalam waktu yang dini bersama As-Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi kalau kita perhatikan di sini, keadaan Nabi kita yang tumbuh dalam kesucian, kebersihan yang tidak terjamah oleh berbagai macam pencemaran, ini merupakan terjemahan dan tafsir dari kata ummi. Jadi Nabi tetap dalam keadaan yang tidak tercemar, tidak dipengaruhi pendidikan yang bermacam-macam, dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang baru lahir dari induknya. Jadi kata ummi. Nah, orang-orang Arab jahiliyah dikatakan sebagai masyarakat ummiyah, dilihat dari tidak kemampuan mereka untuk membaca dan mengenal peradaban. Tapi Nabi, kata ummi di sini berbeda. Ummi di sini menggambarkan kemurnian beliau, kesucian beliau yang belum dicemari oleh apa-apa, hingga ketika wahyu datang masuk kepadanya, betul-betul menyatu dengan dirinya. Orang kalau sudah mempelajari berbagai macam pelajaran filsafat dan lain sebagainya, ketika Al-Quran dibacakan kepadanya, tidak gampang untuk masuk ke dalamnya begitu saja. Betul tidak? Tapi Nabi kita Muhammad SAW sebagai An-Nabi Al-Ummi, ketika wahyu Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan kepadanya, dia mengalami pencerahan yang luar biasa tanpa ada sedikit pun kegelapan.
Jadi Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Makanya Allah selalu mengingatkan Rasulnya. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatu minhum wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah ingatkan kepada Nabi-Nya, turunkan kepada kamu Alkitab, mengajarkan kamu Al-Hikmah, mengajarkan apa yang sebelumnya kamu tidak ketahui. Jadi kata ummi sebetulnya asalnya disebutkan kepada anak-anak yang masih apa? Keluar dari induknya. Kemudian ya, berkembang maknanya sesuai dengan penempatannya. Dalam bahasa Arab begitu, setiap kata dia akan berkembang maknanya sesuai dengan penempatannya. Bagi Nabi kita yang hidupnya dalam keadaan murni, itulah maksud dari An-Nabi Al-Ummi. Yang mereka jumpai dalam kitab Taurat dan Injil, sifat-sifat yang mengajak kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, kemudian menghalalkan segala yang thayyib, mengharamkan segala yang buruk. Jadi dari mulai dini Nabi kita itu apa? Nabi kita itu betul-betul dalam keadaan murni, suci, dan terjaga. Nah, kata umat juga dari kata tersebut. Umat. Katakan umat Islam, artinya masyarakat Islam yang berinduk kepada apa? Kepada Islam. Umat jahiliyah yang berinduk kepada jahiliyah. Jadi kata umat itu menggambarkan induk. Tergantung kepada apa yang disebutkan. Kalau disebutkan kepada jahiliyah, jahiliyah. Disebutkan kepada apa? Islam, Islam. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW, dia keluar dalam keadaan murni, terjaga, terpelihara, dan tidak pernah dicemari oleh pencemaran-pencemaran yang mencemari kehidupan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Hingga pada saat dewasa pun, dia banyak menjauhkan dirinya dari kaum musyrikin. Sampai lebih banyak menghabiskan waktunya di Gua Hira. Jadi An-Nabiyul Ummi bagi Nabi kita bukan sesuatu yang malah mengurangi kemuliaan beliau. Malah ini yang menjaga kesucian beliau. Beliau tidak pernah dicemari oleh tradisi budaya dan perbuatan-perbuatan jahiliyah yang kotor. Tapi tetap dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para sahabat umatan wahidah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah tadi kita telah mempelajari bagaimana akhlak Rasulullah, apa makna Iqra, dan juga apa arti kata ummi dalam Al-Quran. Semoga menjadi wasilah hidayah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.